Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pengurus Masjid Jami yang saya hormati, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk menghadiri salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mencintai beliau dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah. Sebelumnya kita membahas tentang tanda-tanda iman bagi orang yang meninggal. Kemarin kita jumpai ada 3 tanda. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada 3 tanda bagi orang yang meninggal dia dalam keadaan beriman, sungguh-sungguh beriman. Yang pertama, keluar keringat pelipisnya. Yang kedua, keluar mata atau keluar air mata di bagian pojok-pojok matanya ya. Kemudian yang ketiga adalah lubang hidungnya mengembang. Ini 3 tanda hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Adapun ketika kita menjumpai ya, ada 3 tanda juga seperti dia mendengkur ya. Bagaimana mendengkurnya unta muda yang dicekik, itu juga sedang diazab ya. Atau yang kedua, ketika padam roman mukanya berubah ya. Itu juga bagian dari tanda seorang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, berbuih kedua sudut ya, mulutnya. Ini juga bagian dari azab yang sedang dialami bagi orang yang meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan bab khuruju nafsil mu'min wal kafir ya, tentang keluarnya nyawa orang yang beriman dan orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi dari A'mash an Ibrahim an Alqamah, inna nafsal mu'min takhruju rashhan wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsal himar. Sesungguhnya nyawa orang mukmin itu keluar sebagaimana keluarnya keringat. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kematian seseorang itu ya, dia sesuai dengan amal ibadah yang dilakukannya ya. Ibarat keluar keringat, kita melakukan aktivitas sampai keluar keringat ya, itu Rasulullah mengibaratkan ya. Berarti enak dong. Tetap sakit juga Bapak, walaupun Rasulullah mengibaratkan seperti keluarnya keringat, tetap mengalami sakit. Karena Rasulullah SAW juga beliau mengalami sakarat yang sangat ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW minta dibawakan air ya. Air ini ya, berada di dalam wadah yang kemudian Rasulullah meminta air ini dan memasukkan tangannya, kemudian diusapkan. Beliau mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Berarti keluar keringat di sini tetap mengalami sakit. Cuma orang yang beriman ini mengalami kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanannya, kejujuran dalam imannya itu menyebabkan kemudahan dalam proses ya, ruhnya itu dicabut. Nah, ini gambaran orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa orang yang paling nikmat ya, ketika meninggal adalah ketika dia dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah membaharkan seperti digigit semut. Ya. Sakitnya itu seperti digigit semut. Itulah ya, yang paling nikmat. Ya. Ya. Maka bagi orang yang kemudian syahid ya, dalam keadaan berperang, ya, Rasulullah membaharkan seperti sakitnya itu digigit semut. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsal himar. Adapun orang-orang kafir ya,
ketika nyawanya ini dicabut, ya, sebagaimana dihunusnya pedang, ya. Pedang ditusukkan ke keledai, ya. Itu gambaran orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, ya. Wa innal mu'min la ya'malul khati'ata fayushaddadu 'alaihi indal maut liyukaffira biha an. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ada orang yang beriman itu dia diberatkan, ya, diberatkan ketika, ya, meninggal dunia. Tujuannya untuk menghapus kesalahan yang pernah dilakukannya. Ya. Kita tahu orang yang beriman ini pasti juga pernah melakukan dosa. Nah, dosa ini Bapak Ibu sebagai balasan ketika di dunia itu, maka Allah beratkan dia. Ya, Allah beratkan, ya, sakaratnya itu, ya, cukup di dunia saja. Adapun di akhirat tidak mengalami, ya, rasa sakit lagi, ya, atau balasan-balasan yang di akhirat lagi tidak ada. Jadi diberatkan, ya, orang yang beriman, ya, ketika meninggalnya itu, ya, hanya untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya, dan itu cukup di dunia saja. Ya. Maka sering kita jumpai, Masya Allah Bapak itu ahli ibadah, kenapa ketika meninggal itu berat, ya, terasa berat, ya. Nah, karena Allah ingin meringankan, ya, atau Allah ingin juga menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Lo kan sudah istighfar tuh, ya sudah istighfar, tapi tetap, ya, tetap itu sebagai balasan, ya, untuk menghapus kesalahan yang pernah dilakukannya. Maka kita tidak boleh kemudian memvonis, oh itu berarti sedang disiksa. Nah, itu sebagai balasan saja, karena Allah ingin menghapus kesalahan. Wa innal kafira la ya'malul hasanah fayusahhalu 'alaihi indal maut liyujza biha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, ya, kita tahu orang kafir juga baik dengan tetangganya, ya, suka memberi, mungkin juga menyantuni anak yatim. Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia itu kemudian menjadikan sebab dimudahkan ketika, ya, meninggal dunia, ya. Itu pun sebagai balasan baginya. Apa maksudnya? Ketika orang kafir kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, itu Allah ingin balas, ya, ketika di dunia. Apa balasannya? Dengan diringankan, dengan dimudahkan. Maka dulu beredar, ya, Bunda siapa, ya, Teresia atau siapa, ya, Pak Haji, ya, itu meninggalnya damai, tenang, ya. Ya, karena sesungguhnya bisa jadi dia melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi Allah ingin balas di dunia saja, cukup di dunia. Karena di akhirat sudah tidak mendapatkan balasan lagi, ya, terputus, ya. Allah nggak akan membalas kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia itu di akhirat. Cukup Allah balas di dunia dengan cara apa? Diringankan, ya, dimudahkan ketika dia meninggal dunia. Ya. Maka ini hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 980 memberikan pelajaran kepada kita bahwa, ya, kematian itu sesuai dengan amaliyah, sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada yang kemudian dimudahkan, ada yang kemudian disulitkan, ya, sesuai dengan kualitas amal yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa sakaratul maut itu ada, ya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan. Apa doanya? Rasulullah ajarkan satu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin, ya Allah, ringankan, mudahkan, ya, untukku ketika sakaratul maut. Ya. Demikian, mudah-mudahan kita lanjut pembahasan tentang apa yang dialami manusia saat nyawanya dicabut. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.